Pemerintah tentunya punya alasan yang kuat kenapa BBM harus dinaikkan. Untungnya, pemerintah mengadakan program bantuan langsung tunai. Unjuk rasa dilakukan dengan mendekati penguasa agar penguasa mendengar aspirasi para pengunjuk rasa, bacaan kalimat tauhid, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan bersolawat kepada Nabi. Sebenarnya bukan hanya kenaikan BBM, tetapi masalah-masalah lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita menghadapi masalah atau kesulitan, maka kita langsung melakukan pendekatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah mengumumkan kenaikan BBM pada hari Sabtu pada tanggal 3 September 2022. Pemerintah tentunya punya alasan yang kuat kenapa BBM harus dinaikkan. Dan tentunya pasti untuk menyelamatkan kepentingan nasional. Di sisi lain, masyarakat yang hidupnya sudah sulit menjadi semakin sulit. Sehingga wajar jika ada aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Untungnya, pemerintah mengadakan program bantuan langsung tunai yang semoga bisa mengurangi beban hidup masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM. Saya pribadi berusaha untuk berprasangka baik dengan kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab saat ini kita sebagai bangsa tidak hidup sendiri di dunia ini. Konflik yang terjadi antar negara di dunia saat ini tentunya akan berimbas pada negara-negara yang tidak terlibat konflik secara langsung, baik dalam secara sosial maupun ekonomi. Tentunya pemerintah harus melakukan berbagai antisipasi agar dampak yang lebih buruk tidak terjadi pada Indonesia. Saya menganggap kenaikan BBM adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat konflik yang terjadi di dunia saat ini, khususnya perang antara Rusia dan Ukraina. Kembali pada masalah unjuk rasa. Saya melihat unjuk rasa saat ini sulit untuk bisa kembali menurunkan harga BBM yang sudah diputuskan. Sebab masalah yang terjadi bukan karena pengaruh dalam negeri, tetapi juga karena pengaruh kondisi global. Saya pribadi menghormati orang-orang yang berunjuk rasa dengan cara turun ke jalan dalam rangka membela rakyat kecil. Semoga unjuk rasa yang terjadi tidak bersifat anarkis yang menyebabkan rusaknya aset-aset milik negara dan merugikan para pengunjuk rasa itu sendiri. Nah, menyikapi kenaikan BBM ini, saya mempunyai cara unjuk rasa yang berbeda dengan yang saat ini turun ke jalan. Unjuk rasa yang dilakukan saat ini banyak yang mendekati lokasi pusat pemerintahan, baik di Istana Negara atau gedung DPR. Kalau di daerah, maka yang didekati adalah kantor gubernur dan wali kota atau bupati, juga kantor DPRD. Intinya, unjuk rasa dilakukan dengan mendekati penguasa agar penguasa mendengar aspirasi para pengunjuk rasa. Nah, ternyata hasil yang didapat banyak yang tidak sesuai harapan. Nah, unjuk rasa yang saya lakukan adalah bukan mendekati para penguasa, tapi mendekati yang maha kuasa. Pendekatan yang saya lakukan kepada yang maha kuasa dengan menggunakan tata cara agama Islam adalah dengan cara memperbanyak mengingat Allah melalui bacaan kalimat tauhid, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan bersolawat kepada Nabi. Agar terasa semakin dekat kepada Allah, saya pun berusaha melakukan banyak ibadah puasa sunnah, ditambah dengan membaca Al-Quran, merutinkan sholat berjamaah, sholat duha, dan sholat tahajud. Bagi yang agama lain, dipersilakan melakukan menurut cara dan aturan agamanya masing-masing. Ketika kita sudah mulai merasa dekat dengan Allah melalui proses ibadah-ibadah tersebut, barulah kita keluarkan aspirasi kita. Aspirasi tersebut dibungkus dalam bentuk doa. Tentunya doa yang kita panjatkan bukan hanya minta solusi dari masalah kenaikan BBM yang sedang kita hadapi, tetapi tentunya masalah-masalah lain yang ada dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan berdoa kepada Allah, berbagai masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Itulah unjuk rasa yang saya lakukan dalam menghadapi kenaikan BBM. Sebenarnya bukan hanya kenaikan BBM, tetapi masalah-masalah lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Alhamdulillah setelah melakukan unjuk rasa seperti itu dan dilakukan secara terus-menerus,
masalah yang kita hadapi, ya, yang saya hadapi, Allah selesaikan dengan cara yang kadang tidak pernah kita pikirkan. Bagi yang setuju dengan cara unjuk rasa ini, saya persilahkan untuk mengikutinya sesuai dengan kemampuan. Idealnya unjuk rasa turun ke jalan tanpa kegiatan anarkis dilakukan, dan unjuk rasa seperti yang saya lakukan pun dilakukan. Tetapi, jika melihat dari situasi sekarang ini, sepertinya saat ini harga BBM sulit untuk kembali turun. Oleh karena itu, unjuk rasa melalui pendekatan diri kepada Allah harus lebih diutamakan. Sehingga, jika harga BBM tetap naik, tapi hidup kita tetap sejahtera karena Allah memberikan rezeki baru kepada kita melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya hal ini sudah saya praktikkan pada saat berkali-kali harga BBM naik dan hasilnya sesuai dengan harapan. Alhamdulillah, saya selalu baik. Kebanyakan manusia saat ini ketika menghadapi masalah atau kesulitan, maka yang dipikirkan pertama kali adalah mencari bantuan atau berkeluh kesah kepada manusia lain. Padahal manusia yang dimintai bantuan atau tempatnya berkeluh kesah belum tentu mau dan mampu membantu masalah atau kesulitan yang dihadapinya. Sebaiknya, jika kita menghadapi masalah atau kesulitan, maka kita langsung melakukan pendekatan kepada Allah, agar Allah segera memberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bisa jadi, kita akan bertemu manusia yang sudah Allah pilih yang mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, pendekatan masalah dengan berunjuk rasa kepada Allah membuat hidup tenang dan negara aman. Jika setuju, marilah kita laksanakan bersama, karena jika banyak rakyat Indonesia yang melakukan unjuk rasa seperti yang saya tuliskan di atas, saya sampaikan di atas, insya Allah banyak masalah negara yang akan selesai.